Sama kita telah hadir mantan pemain tim nasional Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto. Selamat siang, salam olahraga. Salam olahraga, selamat Sehat siang. selalu Anda, Bung. Alhamdulillah sehat. Nah, teman kita akan melihat ya siapa yang paling unggul nih. Pertandingan akan disuguhkan oleh antara Vinicius Junior sama dengan Erling Haaland. Dari statistik pemain, siapa yang paling unggul menurut Anda antara Brasil dan Norwegia ini? Kalau di dalam squad sendiri tentu kualitas dari pemain Brasil lebih unggul daripada Norwegia. Tapi kalau head to head antara Vini dan Haaland tentu ini akan menjadi sesuatu yang berbeda karena memang lain posisi walaupun secara produktivitas Haaland cetak 5 gol, Vini 4 gol, tapi mereka di posisi yang berbeda. Haaland sebagai striker yang menjadi tulang punggung tim Norwegia dengan bermain kolektif, kemudian keunggulan Haaland adalah bisa mencetak gol dari segala posisi walaupun di posisi sulit. Sementara Vini bermain di left wing, dia akan lebih banyak melakukan aksi individu Di head to head ini. individu untuk melakukan cut inside kemudian melakukan shooting, dan terkesan memang Vini lebih bermain individual daripada Haaland yang sebagai target man. Dan untuk saya poinnya adalah Haaland dengan kualitas tim Norwegia yang tidak begitu mentereng tapi bisa mencetak gol sebanyak 5 gol ini menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Dua striker itu tentu punya ini berbeda ya tentunya ya, ketahanan berbeda. Bagi Anda karakternya bagaimana antara dua ini? Beda karakter ya, kalau Haaland ini memang sebagai striker murni, target man nomor 9, dia berharap suplai bola dari midfield dan juga winger, sementara Vini bermain di lebih keluar di left wing. Dia sangat berbahaya ketika mendapat bola di sisi kiri kemudian melakukan inverted cut inside kemudian melakukan flashing atau shooting. Ini punya kecepatan tapi tetap di pertandingan sebesar ini tentunya tim yang lebih kolektif mungkin akan banyak mendapatkan peluang mencetak gol. Oke, pencetak gol paling tajam Erling Haaland begitu ya. Sedangkan untuk dribble dan kreativitas Vini. Ya, Begitu karena ini beda tipe. Beda tipe ya. Iya. Oke. Bung Kurnia, kalau melihat kan Brasil ini punya rekor buruk ya saat bertemu dengan Norwegia. Kita tahu bahwa di 4 pertemuan kedua negara ini Brasil belum pernah menang sama sekali. Bahkan satu-satunya pemain yang melawan Norwegia di Piala Dunia 1998, Brasil itu kalah 2-1 begitu ya. Kalau Anda melihat apakah Norwegia akan kembali menjadi batu sandungan bagi Brasil? Sebenarnya kalau rekod atau head to head itu tidak bisa dijadikan acuan untuk saat ini. Tapi kalau melihat penampilan kedua tim di babak fase grup dan juga 32 besar, Brasil tentu lebih mempunyai keunggulan secara kedalaman squad. Mereka punya kualitas individu pemain yang lebih bagus, kemudian pemain-pemain pengalaman karena mayoritas pemain yang ada di first 11 itu adalah pemain yang sangat pengalaman. Tapi permasalahannya adalah mereka terkesan lebih individual dan mereka akan sedikit mengalami masalah atau kendala ketika berhadapan tim yang bermain secara compact defense atau low block. Kita lihat bagaimana Brasil susah payah mengalahkan Jepang, bahkan di babak pertama Jepang benar-benar bisa mengunci Brasil, baru babak kedua bisa membalikkan keadaan. Sementara Norwegia bermain secara kolektif gitu kan, mereka secara individu pemainnya tidak sementereng Brasil tapi bisa memainkan sepak bola efektif. Dan yang perlu kita ingat, mereka punya Erling Haaland. Ini menjadi jaminan untuk scoring dan ini perlu diwaspadai Brasil tentunya. Ya, Norwegia kan tidak punya kedalaman skuad mereka begitu ya. Untuk perpanjangan waktu nanti seperti apa yang akan dimanfaatkan mereka? Nah, cara main Norwegia sendiri kan memang mereka bermain as a team gitu. Walaupun di fase grup mereka kalah 4-1 lawan Prancis, tapi mereka bisa bangkit kembali, kemudian bisa menunjukkan bagaimana how to play as a team. Itu menjadi sesuatu yang akan menjadi kekuatan tersendiri karena kita tahu tren sepak bola di Piala Dunia kali ini bahwa tim yang dengan penguasaan ball possession lebih banyak itu tidak menjamin untuk menang gitu kan. Artinya kalaupun Norwegia tidak bisa memenangkan pertandingan, minimal mereka akan menyulitkan Brasil tentunya malam ini. Prediksi Anda nih bagaimana nanti pada malam nanti? Brasil atau Norwegia? Kalau melihat skuad yang ada, saya rasa Brasil masih bisa menang lah. Oke, karena bukan punya favorit utama ya dibandingkan tim-tim yang lain. Bagaimana? Ya, karena Brasil kita tahu Brasil dengan skuad yang sangat mentereng dengan pengalaman yang ada, tentunya
akan lebih diunggulkan, dan kemudian juga secara mentality Brasil lebih siap menurut saya. Oke, Bung Kurnia, ini kan selain Brazil versus Norwegia, Inggris juga akan bertemu dengan lawan tangguhnya Meksiko begitu ya. Apakah Inggris bisa mengalahkan Meksiko di kandangnya? Jadi kita bicara di luar teknis dulu, non teknis ya, bahwa Inggris ini banyak kendala juga ketika mereka harus main di Azteca dengan ketinggian 2000 meter gitu kan. Kemudian kita tahu bahwa Inggris untuk datang ke sana itu harus melakukan perjalanan jauh setelah babak 32 besar. Kemudian ada indikasi bahwa supporter Meksiko akan mengganggu persiapan Inggris, dan ini secara teknisnya seperti itu. Tapi secara teknis sendiri kita tahu Meksiko adalah tim yang sangat solid pertahanannya. Mereka secara kekuatan timnya merata secara individualnya. Kemudian mereka bermain sama dengan tim-tim dari Kanada juga. Mereka bermain secara kolektif, punya kecepatan, kemudian agresif. Pertanyaannya adalah seberapa kuatnya Meksiko untuk bisa bermain agresif selama 90 menit. Karena kalau mereka terus agresif tentu akan menyulitkan Inggris. Inggris kan punya Harry Kane yang lagi on fire-nya nih gitu ya Bung Kurnia. Bagaimana kemudian Meksiko menghadapi Harry Kane? Ya, saya rasa mereka akan coba agresif untuk mematikan suplai bola ke Harry Kane. Karena Harry Kane bermain sendiri. Harry Kane bukan Vini yang bisa dribbling segala macam. Tapi ini tipikalnya hampir sama dengan Haaland sebagai eksekutor, sebagai target man. Dan kalau suplai bola ke Harry Kane dimatikan, tentunya akan menyulitkan Harry Kane. Oke, potensi peluang Kane mencetak gol berapa? Sekitar 50 atau 60% mungkin? Kalau Inggris bermain seperti babak kedua ketika mengalahkan Kongo, saya rasa peluangnya 80%. 80% begitu ya. Apa yang harus diantisipasi oleh Meksiko berikutnya? Ya pastinya suplai bola ke Harry Kane. Karena memang Harry Kane ini tipikal striker target man. Ketika punya space sedikit, bisa menjadi gol, dan ini tidak boleh terjadi. Jadi pertahanan Meksiko dengan track record mereka yang belum kebobolan harus tetap waspada, fokus selama 90 menit untuk mengantisipasi agar Harry Kane tidak berdiri bebas untuk mengeksekusi segala peluang tentunya. Kita bergeser nih Bung Kurnia, baru tadi pagi usai begitu ya, Prancis menang tipis atas Paraguay. Akan bertemu dengan Maroko yang menang meyakinkan atas Kanada. Kedua tim akan bertemu di perempat final begitu ya. Prediksi Anda terhadap duel Prancis melawan Maroko bagaimana? Akan menjadi pertandingan seru ya. Ini adalah pertandingan ulangan ketika mereka bertemu di semifinal Piala Dunia Qatar 2022 gitu kan. Tapi ini sayangnya bertemu di perempat final. Kita tahu Prancis melawan Paraguay, Prancis sangat dominan dalam penguasaan bola, 70% lebih. Sementara Paraguay hanya 20 sekian persen. Tapi mereka kembali lagi Mbappe gitu ya. Ya, gol Mbappe penalti. Tapi kita kembali melihat bahwa tim yang bermain dengan penguasaan bola atau mengontrol tempo tidak mudah untuk mengalahkan tim yang bermain secara compact gitu kan. Compact defense, dan Paraguay melakukan itu dengan baik, bahkan golnya pun terjadi karena penalti. Dan ini tentunya akan menjadi catatan tersendiri ketika Prancis berhadapan dengan Maroko, karena Maroko secara kualitas juga sangat bagus. Mereka bisa menangkan 3-0 di pertandingan tadi, walaupun di babak pertama Maroko terus ditekan oleh Kanada. Kembali lagi Kanada bermain agresif tapi hanya mampu bertahan di 45 menit awal. Kemudian 45 menit babak kedua Kanada seperti kehabisan energi, sehingga banyak celah yang bisa dimanfaatkan Maroko, dan Maroko bisa menang 3-0. Ya, kalau Maroko berhasil menjaga organisasi pertahanan begitu ya, dia memanfaatkan serangan balik secara efektif, peluang kejutan tetap terbukakah ke depan? Sangat terbuka, karena Maroko ini menurut saya adalah tim yang matang, tim yang dewasa secara taktikal dan punya pengalaman, dan mentality mereka sudah teruji. Mereka menjadi semifinalis di 2022, dan tim yang diberangkatkan tahun ini juga mayoritas adalah pernah yang bermain di Piala Dunia 2022. Jadi secara mentality mereka sangat siap untuk berhadapan dengan Prancis. Tapi Prancis kembali lagi mereka punya squad yang sangat mewah gitu kan. Bahkan first 11 dan pemain yang cadangan itu kualitasnya bukan 11-12, 11-11 bahkan, karena betul-betul punya kualitas yang sama. Ya, kunci kedua tim di lini mana saja nih antara kedua tim nih, Bung? Saya rasa Prancis lebih unggul di lini tengah dan depan gitu kan. Mereka punya squad yang mewah, terus memang pemain bintang, main top level. Tapi permasalahannya adalah ketika Prancis melakukan full attack, mereka harus siap
untuk rest defense-nya atau antisipasi counter attack, karena counter attack Maroko juga sangat berbahaya. Jadi mereka harus benar-benar balance saat attack, mereka harus sudah menyiapkan untuk counter defense-nya untuk antisipasi counter dari Maroko. Ini Saibari kan tengah cedera ya. Bagaimana kemudian Maroko mengantisipasi itu ke depan? Ya, kita tahu Saibari adalah pemain yang sangat diunggulkan, menjadi tulang punggung, tapi tadi malam penggantinya bisa ngegolin juga. Artinya memang tidak ada masalah sebenarnya, karena berhadapan dengan Prancis tentu Maroko tidak akan bermain lebih terbuka, tapi benar-benar memikirkan agar tidak kemasukan dulu, bermain compact defense mungkin di middle dan low block, benar-benar counter attack, karena counter attack Maroko sangat berbahaya, dan 2 gol dari Maroko tadi malam juga karena counter attack gitu kan. Oke, pertanyaan pamungkas nih. Ya. Untuk prediksi Anda, 4 tim yang akan lolos ke semifinal siapa saja? Sulit Pak. Saya jagoan nih siapa? Nanti akan menang. Saya Prancis ya. 4 tim semifinal menurut saya Prancis, terus Brazil, Ya. Brasil atau Inggris, terus Argentina, terus pemenang antara Spanyol atau Portugal. Pegang mana? Spanyol, Portugal. Sulit nampaknya ya begitu ya. Ada yang menjagokan Portugal, ada yang Spanyol. Iya. Terima kasih untuk waktu Anda bersama Gembita Bola, Bung Kurniawan, selaku mantan striker Timnas Indonesia bersama Gembita Bola. Selamat siang. Selamat siang. Salam olahraga. Salam olahraga. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena Gembita Bola 2026 akan kembali dengan informasi penting dan juga menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami.